Kembali lagi di Airplay ada Hari. Gua Torik dan gua Dito. Dan di sini kita tentunya akan membahas paling banyak sepak bola karena walaupun sepak bola lagi nggak banyak tapi bursa transfer lagi sering. Tapi yang penting kita itu bukan pundit. Kita cuma ngobrol biasa nih, ngobrol-ngobrol santai. Obrolan santai soal sepak bola aja. Dan lagi sotoyan nih. Ya kalau lu punya masukan untuk kita untuk bahas apapun di luar sana, boleh ya, penting ya. Tulis kolom komen. di bawah. Apa yang mau dibahas gitu. Kita diskusi bersama aja. Iya. Gitu. Kita bahas di sini. Yang paling ramai sekarang adalah Mason Mount Ke MU. akhirnya dengan nomor punggung 7. 7, wah. Nah, Kayaknya paling yang ditunggu-tunggu datang sama fans MU. Tapi emang sebagai yang udah pakai itu ya udah bajunya udah MU. Gimana? Menurut lu Mason Mount gimana? Gue coba komentar soal nomor dulu ya. Boleh. Nomor punggung 7 nih menurut gue tuh udah plot twist banget gitu. Gue ngeri tuh kayak yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Kan pernah ada Memphis Depay, Di Maria, terus Cavani tapi menurut gua lumayan lah ya lumayan performanya. Oke, Valencia pun sempat pakai nomor punggung 7. Pada akhirnya pindah ke 25. Siapa lagi nomor punggung 7? tuh berat banget sih pasti. Ini Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Sanchez. Bahkan CR di paruh yang bagus sih. Bagus sih kalau menurut gua sih. Gua nggak berani. Bagus ya? Bagus. Lumayan bisa meng-carry Manchester United waktu itu. Oke. Terus gimana nanti buat Mason Mount dengan nomor punggung 7-nya? Ya, gue sih berharap performanya sama ya kayak di Chelsea gitu kan. Karena sebelum transfer ini terjadi, si Erik ten Hag ini udah mendesak pihak klub untuk segera beli Mason Mount karena emang untuk pelapis Eriksen kan. Gitu. Tapi menurut lu Mason Mount bakal ditaruh di mana nih posisinya sama Erik ten Hag? Kan katanya kan mau bakal jadi pelapis si Christian Eriksen kan. Menurut lu gimana? Harga 60 jutaan ya? Harganya 60 jutaan plus gitu. Iya. Gue lupa euro atau pounds. Dengan add-ons. Dengan add-ons gitu. Syarat kalau misalkan MU emang paling nggak dapat trofi, ya, itu bisa diaktifin. Kayak gitu. Cuman balik lagi ke nomor punggung 7 ini ya. Sempet ada kabar harusnya yang dapat nomor punggung 7 itu adalah Garnacho. Itu sampai adeknya Garnacho siapa Garnacho gitu nge-tweet tapi udah di-delete gitu. Ini yang gue baca juga ya gitu, katanya protes, maksudnya kayak harus ini Garnacho yang dapat nomor punggung 7, cuman umur 18 tahun nomor punggung 7 kayak jauh lebih berat lagi deh. Tapi di tackle Asnawi pantas. Iya kemarin performanya nggak bagus ya lawan Jadi Indonesia. ternyata Garnacho nggak pakai nomor punggung 7 karena sudah banyak dikantongin Asnawi. Iya. Tapi kayaknya sih Mason Mount ini bakal jadi gelandang yang box to box sih kalau menurut gue. Oke. Atau bisa di Bruno Fernandes di sayap kiri atau sayap kanan. Bisa. Mason Mount jadi playmakernya. Oke. Banyak opsi sih sebenarnya. Oke, dengan 60 juta add-ons itu Mason Mount worth it nggak segitu? Worth it sih menurut gue. Kalau untuk untuk saat ini ya. Kalau masih di 40 45 kayak masih Lebih better segitu. lebih better sih. Oke. Menurut gue ya. Harga dari Mason Mount sendiri mungkin dari tadi kan 40 atau mungkin memang ternyata value itu segitu, cuman dinaikin sama Chelsea karena home ground. Ya, peraturan home ground nih dari dulu selalu bikin polemik lah. Peraturan yang sejak 2015 lah itu bikin harga pemain naik. Salah satunya adalah yang baru dibeli Arsenal, Declan Rice. Ini kayak berlaku di Inggris dong ya? Apa gimana sih? Gue nggak ngerti apa sih yang home ground itu tuh gimana sih? Peraturan yang dibuat oleh FA. Football Association Inggris gitu. Jadi yang kayaknya yang berlaku dengan pertandingan-pertandingan yang di Inggris gitu kayak. Tapi sorry gue potong, itu tergantung dari kompetisinya juga kan. Maksudnya kalau misalkan kompetisi di luar asosiasi yang di FA itu, kita bisa daftarkan pemain home ground itu lebih kan ya? Harusnya bisa lebih. Harusnya gitu. bisa lebih. Oke. Maksudnya kalau ada yang kurang tulis kolom komen. Iya. Kalau misalkan lu ada punya insight yang paham lebih ini, boleh komen di bawah. Jadi pemain home ground tuh value-nya pasti lebih tinggi gitu ya? Kalau value lebih tinggi karena ini jadi kelas home ground ya. Jadi kan lu daftarin kurang lebih 25 pemain. 25 pemain itu 8-nya home ground. Singkat gue ya, 8-nya itu home ground. Nah, kalau lu nggak daftarin 8 home ground, lu nggak masalah. Tapi lu nggak bisa daftarin 25 pemain. Karena lu ada jatahnya ada 8 home ground, kalau lebih gitu. Karena itu pernah terjadi sama Liverpool tahun 2021 kalau satu musim 2021-2022. Oh iya, gue juga nggak tahu jadinya. Karena dia pernah daftarin 7 pemain home ground. Oh, ya udah tapi nggak masalah kan. Nggak masalah. Jadi daftarkan dengan 24 pemain waktu itu gitu. Kayak gitu. Jadi dikurangin dari itu yang bikin mahal. Cuman Declan Rice emang 100 juta. Gue yakin bahkan di channel-channel lain
kanal-kanal sepak bola lainnya udah pada bahas lah. Kalau Declan Rice kayaknya tuh nggak 100 juta, tapi Arsenal mampu bayar ya udah. Tapi pendapat coach gimana tuh ya? Oh itu ada di Jesai. Ada dibahas itu, udah dibahas gitu. Itu aduh dari tahun lalu, musim lalu tuh emang Declan Rice harganya si West Ham minta segitu. Iya. 100. 100. Iya 100 bro. Bukannya tapi apa tawaran Arsenal sempat memalukan ya sebelum akhirnya bayar 100 terus gitu. Ini kan Mas sempat main balapan tuh sama City Iya, kan. sama City. Akhirnya City. Lu Dapat tahu Kovacic. City? Iya. Benar, City beli Kovacic. Akhirnya. Cuman City ngapain ya? Dia Dia sih. ngebit Declan Rice tuh ngapain? Tujuan City apa gitu? Rodri ini, Rodri juga masih punya backup. Rodrigo ya? Rodri. Namanya kan Rodrigo. Oh, Rodrigo. Oke. Jadi kan punya backupan si siapa? Calvin Phillips yang nggak pernah dimainin itu kan? Oh, gila backupnya 100 juta ya? Gila makanya. Oh iya juga ya. Maksudnya nggak ngerti juga sih Pep kalau misalnya pengen beli Declan Rice tuh kayak gimana? Maksudnya mau ditaruh di mana gitu? Oke. Sebelumnya kan dia juga udah beli Kovacic. Kovacic ya. Iya juga ya. Karena Calvin Phillips yang kalau ampe akhirnya Declan Rice ke City, berarti Pep Guardiola emang udah angkat tangan ngurusin Calvin Phillips. Karena kan Jack Grealish musim awal caur. Nggak bisa bilang caur. Nggak sesuai harganya lah. Nggak 100 juta gitu. Tapi Musim kedua musim naik, ini bahkan iya. itu Iya, keren musim banget gitu. Tapi kalau menurut lu dengan City gagal merekrut si Declan Rice, kira-kira worth it nggak sih dapet si Kovacic ini? Menurut lu? Gimana? Jadi kan City ini kan tadi kan sempat ini kan bertarung sama Arsenal untuk dapetin Declan Rice kan. Tapi akhirnya Declan Rice nggak dapet nih. Dapetnya Kovacic tuh kira-kira bisa nggak sih worth it untuk menutup Oh, itu? yang gue yakinin adalah bukan masalah menutupnya. Ini Pep Guardiola, bro. Oh iya. Pep Guardiola Tiap musim ganti iya, taktik. Anjir, ganti maksudnya taktik gini. Ada aja deh. Kita nggak akan tahu musim depan tuh bakal apa yang dibahas kayak gitu. Ya kan Apa yang dibahas? Maksudnya apa yang akan terjadi sama Pep Guardiola, sama City lah kurang lebih kayak gitu. waktu itu kan dia pernah interview sama si Ferdinand, dia bilang, coba dia nanya Ferdinand, lu di MU gimana? Pemain-pemainnya setiap tahun, setiap musim tuh bakalan ganti apa enggak? Setiap mereka raih gelar juara Premier League kan, pasti bakal ganti-ganti. Itu. Nah, Bereksperimen mereka. oke. Dengan harga segitu kan berarti ada harga ada barang. Iya. Nah, ada nih pemain homegrown yang mahal banget. Tapi Siapa? wow. Enggak usah transfer yang sekarang. Yang kemarin aja. Harganya tinggi tapi kualitasnya flop. Kayak ya udah yang paling baru tadi kita bahas Calvin Phillips. Calvin Phillips. Harry Maguire. Itu kan tinggi karena harga homegrown itu kan karena udahlah slot homegrown cuma 8, pemain homegrown yang berkualitas itu sedikit kurang lebih itulah yang bikin harganya ditinggiin. Harga naik. Iya, gue baru tahu sih kayak gitu ada homegrown. Bahkan kalau diakal-akalin tuh Pogba tuh hitungannya homegrown juga karena akademi di MU. MU dulu. Nah yang terbaru juga William Saliba termasuk homegrown. Iya. Iya kan? Kurang lebih kayak gitu. Tapi jadi intinya harga pemain homegrown itu kadang jadi beban buat dirinya sendiri. Iya, betul. Jadi Harga jelek entah semoga mainnya bagus Iya. kayak Jack Grealish musim kemarin Harga gitu setinggi dan semoga langit. konsisten gitu. Terus turun. Banyak lah pemain flop walaupun yang masih ingat pasti Maguire ya. Iya. Tapi apa? Gimana ya? Apanya? Apa ya? Nah, kalau itu kan inilah banyak pemain-pemain harga tinggi akhirnya flop gitu, Iya. terutama apalagi nama-nama homegrown ini. Iya. Declan Rice gimana tuh? Coach, gimana Declan Rice, Coach? Aduh. Nggak tahu sih. Apa nih maksudnya performanya gitu? Performa, betul dong. Bakal nanti di Arsenal. Dengan harga 100 juta plus, itu tuh tekanan banget sih. Tekanan lah pasti. Pasti. Banyak sih contohnya sebenarnya kalau misalkan pemain tuh yang tiba-tiba dibeli dengan harga sekian tinggi terus pas main tuh nggak sesuai ekspektasi itu banyak sebenarnya. Dan seringnya ke MU ya? Iya. Kenapa ya? Ya nggak tahu karena emang pressure harga sih kalau gue bilang. Nah, apakah MU yang merusak harga, apa City yang merusak harga ini jadinya? Kalau menurut gua, nah kalau bahasanya merusak harga ya, mungkin bisa dibilang MU yang merusak harga. Dia beli mahal, tapi jelek. Itu merusak dong harganya. Iya, betul. Jadi kan pemain-pemain jelek lain kan gua bisa mahal dong. Iya nggak sih? Iya. Gue nggak bisa bilang jelek juga sih. Lebih ke nggak performanya di Liga Inggris gitu. Nah, ngomongin Liga Inggris, dari tadi kan kita ada ngomongin pemain tengah. Iya. Ada Newcastle pun yang baru ditukangin beli- sama Arab ini. Beli Sandro Tonali yang tidak bahagia sepertinya. Itu kenapa sih? Dia kan ada sempat video viralnya tuh. Itu kenapa sih dia kaget kenapa sama pacarnya? Kenapa tuh? Video viral? Jadi dia datang ke Newcastle nih, terus sama pacarnya kan, ada videonya. Terus dia kayak pacar itu kayak shock gitu lihat
tempat apa gitu di Newcastle, gue nggak ngerti sih. Oke. Lu pada nggak tahu? Nggak tahu gue. Oh, Gue bahkan nggak nonton yang itu. Gue bahasnya pas dia datang itu terus dia tuh kaget sama gymnya. oh. Kenapa emang tempat gymnya? Nah ini kan dia datang ke pokoknya tur Iya, tour. ke- Office tour gitu ya? Ya office tour lah, office Iya, tour gitu. bener, Terus bener. datang nih ke gymnya Newcastle gitu kan. Terus salah satu staff Newcastle nanya lah gitu. Hah. Dia nanya, gimana gymnya? Di Milan gede juga nggak kayak gini Oke, gitu. oke. Terus dia bilang, enggak, lebih gede. Malu sih gue jadi Newcastle gitu. Wah, gue sebagai yang Arab ya, gue udah punya gue bikin lebih gede lagi tuh gymnya. Selfit deh gue taruh, selfit, Gold's Gym semua gue masukin tuh biar lebih gede lagi. Makanya gue kira tuh dengan masuknya orang Orang. Arab nih, Orang bakal fasilitasnya tuh bakal ditingkatin. Ternyata gitu. belum. Ternyata belum. Mungkin ya. Mungkin baru ketampar di sini. Iya. Ada pemain jujur gitu. Nah, tapi kalau lu udah pindah ke tempat baru, padahal lu nggak seneng, performa lu bisa orang banyak nih berita-berita Tonali akan memberikan dampak gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan udah dianya nggak seneng, nggak bahagia, sampai nangis karena dijual sama Milan, gue susah ya jadi profesional ya, apalagi duet dengan Bruno Gomes, Joelinton ya. Joelinton. Iya, makanya itu nggak ngerti sih Newcastle tuh maunya apa ya sih. Di gelandang itu juga mereka juga cuman dengan datangnya Tonali ini cuman punya Gomes, Joelinton, terus Willock. Dah siapa lagi tuh gelandang yang Tapi Apalagi mereka kan mengarungi UCL. iya, betul. Itu dia. Tapi ini kira-kira datangnya Tonali emang berdasarkan butuh atau enggak sih sebenarnya Newcastle ya? Iya nggak Itu ada di episode selanjutnya enggak? Oh, kita bahas di sini lah. Tapi menurut lu bakalan perform nggak sih Tonali? Kalau harus bukan bakal perform adalah betul. kan ini kan pertanyaannya bisa atau enggak ya dia perform Iya. gitu. Gue rasa enggak lagi. Maksudnya walaupun sebenarnya Newcastle sama AC Milan itu tim yang ya serang aja dia. Iya. Tim yang bentukannya counternya bagus lah gitu. Terus Eddie Howe udah punya sistem counter yang cukup. Iya. Dan gue rasa cocok dengan Tonali. Tapi balik lagi mental. Maksudnya kayak hati gue masih di Milan gitu. Kenapa gue ada di Newcastle, sebuah kota dingin ini gitu loh. Bukan Milan yang kota fashionable gitu. Nah ngomongin Tonali, gak banyak ternyata yang pemain Italia yang perform di Liga Inggris. Iya. Banyak sih kayak bisa hitung jari sih perform di Liga Inggris sama pemain Kalau Italia. yang perform kayak Balotelli tadi. Balotelli. Kalau bilang Terus ada sih beberapa nih yang mungkin buat lo yang fans Chelsea di rumah, correct me if I'm wrong ya. Asik. Ada cemiwe. Gila gak sih nih? Gue bisa sebutin kalau misalkan ada beberapa pemain Chelsea tuh yang dari Italia juga sebenarnya terus cukup top perform di Liga Inggris kayak Contohnya, Bang? Vialli dulu. Oke. Terus Zola. Terus Zola itu Roberto Di Matteo. betul. itu kalau nggak salah Roberto Di Matteo tuh pelatih ya sekarang ya? Pelatih. Vialli juga sebenarnya tuh pernah jadi pemain cuman bisa gantiin pernah Ruud jadi Gullit ya. pemain? Iya, dia pemain dulunya. Ini. Gimana Gimana sih? sih? Dia pernah jadi pelatih sekaligus pemain. Gantiin Ruud Gullit, Gantiin Ruud Gullit. Dia keren loh. Dia tuh cekcok sama Gullit. Enggak lah, gue gantiin. Jadi dia pelatihnya. Kurang ajar ya. Jadi dia Itu pas di mana sih? Pas Pas Chelsea. Chelsea. Kan lagi bahas Chelsea, Bang. Iya. Vialli, terus Gianfranco Zola. Zola itu juga. Yang gue rasa namanya paling cukup bersinar lah. Cukup bersinar, karena dia nama Italia. Bisa dibilang sukses karena ngasih 7 gelar ke Chelsea. Betul. Ya kan? Gelar Liga Inggris? Liga Inggris. Oh, oke. Liga apa nih? Ya pokoknya tuh ada 7 Pokoknya gelar. ada 7 gelar. Kan juga Liga Inggris. Pokoknya banyak ada. juga. Agak soto ini, agak soto. Ada satu ini. Karena gue fans MU. Oh iya, oke. Oh gitu. Nama fans MU yang tolol ya. Ini catat ya, fans MU. Oke. Gianfranco Zola itu bahkan kayaknya ada pemain Indonesia namanya Zola juga ya? Ada di Persib. Kan itu. Iya. Oh, ada ya? Ada. Oh iya. Pemain timnas kita keren-keren, Pak. Tapi kayaknya udah pindah sih Zola itu nggak di Persib sekarang udah pindah Iya, kemana? tapi pemain timnas kita kan keren-keren. Ada namanya Zidane, Iya. ada namanya Betul. Ronaldo, Beckham, ada namanya Beckham. Ferdinand, Iya. semua ada. Nah, balik lagi ke pemain Italia di Liga Inggris. Dulu kalau di Liverpool sendiri ya nggak Iya. pernah berhasil sih pemain-pemain Italia. Aquilani. Oh, berarti Alberto ini Aquilani. bicara soal pemain flop nih. Iya, Ya lagi kan? yang flopnya dulu, Iya, yang yang flopnya. flop. Ada Alberto Aquilani, Dosena, Balotelli, Balotelli. Fabio Borini. Borini ya benar. Walaupun Borini seperti Chelsea juga, walaupun nggak bagus-bagus juga, tapi kurang perform lah gitu. Tapi Dosena udah cetak gol ke kandang ke gawang MU ya. Foto itu. Tapi kan cuma Liverpool, MU juga ada pemain Italia yang flop.
Siapa tuh? Contoh? Darmian. Makeda. Darmian siapa? Makeda. Makeda, ya. Oh, Makeda, iya. Iya. Dia ya Tapi kita nggak tahu lah, lu nilai flop atau enggak itu dari mana? Entah Iya. dari trofi, apa Trofi dari sih performanya, atau dari statistiknya aja gitu. Kayak Oke. Emerson Palmieri, dia dapat piala, kok di Chelsea? di Chelsea, di West Ham juga dapet dia. Dia kayak banjir gelar semua. Tamat ya, udah Iya, tamat udah ya. tamat dia Piala Eropa. Jorginho, walaupun terbilang namanya sukses sih. terdengar Brazil banget ya, Iya. tapi dia Itali. Kayak Itali. gitu. Terbilang Ada- sukses sih dia. Ada juga nama yang cukup dikenal orang Italia di Liga Inggris ya, itu Paolo Di Canio. Di Canio. Paolo Di Canio itu dia legenda West Ham lah jatuhnya. Oh iya iya iya. Cukup krusial karena emang suka ribut sama pelatih. Zaman dia di Italia suka ribut sama pelatih. Temperamen nih pemain ya? Temperamen. Di Inggris pun dia pernah dorong wasit. Waduh. Ada aja Paolo Di Canio. Di Terus West Ham juga di musim sekarang tuh dia beli Skamaka kalau lu tahu. Scamacca. Namanya udah mulai nggak Itali kan Iya, sekarang betul. gitu. Ada Moise. Bahkan gue baru tahu ya, pada saat gue riset tadi, Marco Materazzi pernah di Everton. Makanya itu dia, aku juga kaget. Tapi cuma semusim kok. Benar, emang pas masa mudanya, bukan Iya. bukan masa top performnya gitu. Iya. Ya wajar lah, masa top performnya di Everton. Gitu aja gitu. Betul. Nah, pemain Itali itu masih kita lihat lagi. Iya. Apakah Tonali akan menjadi pemain Itali yang berhasil di Inggris atau tidak? Coba, kalau kalian komen di bawah ini. Oke. Menurut kalian gimana? Nah, sekarang pemain Inggris yang ke Italia. Itali. Ada yang sukses nggak kira-kira? Ashley Cole? Asli kok. Ashley Cole kemana ya? Ke Roma waktu Roma. itu. Oh, Roma. Ke Roma. Iya, iya, Smalling. iya. Smalling. Smalling. Temi Abraham. Temi Abraham kalau gue bilang ya lumayan sukses lah. Iya. Buat jadi Kayaknya memang pengganti harus Totti. di bawah naungan dari Jose Mourinho gitu. Iya. Baru dia bisa mempunyai mental pemenang. Seperti pemenang kuis kemarin. Ya, pemenang kuis kemarin ini ada siapa tadi? Siapa ya? Muhammad Reza. Lu beruntung banget lu dapat merchandise limited edition dari Real Madrid. Itu. siap bang. Emang nggak kita jual aja sih sebenarnya gitu. Oke, selamat untuk Muhammad Reza, Reza, dengan selamat. akun Instagram mr_reza05. Oke, nanti akan kita DM buat tetek mengekek lah pokoknya segala Ya. macam itu, dan selamat mendapatkan tadi kaos kan? Kaos Jasaye. Oke. Tapi kayaknya dia fans MU udah kayaknya. Kenapa? Soalnya bisa jawab. Oh iya kan fan Persib. Iya bener. Kayaknya semua orang tahu dah. Orang udah tahu bro, dari nomor punggung 20 harusnya juga udah tahu gitu. Iya. Oke, kayaknya itu aja pembahasan kita kali ini. Thank you Hari, thank you Thank you. Torik, Thank you. gitu. Sampai bertemu di Airplay selanjutnya. See you. Ciao.